Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, dan sering kami ingatkan bahwasanya nikmat terbesar adalah Islam dan iman, di mana dengan Islam dan iman kita jadi mengenal siapa pencipta kita dan pencipta alam semesta ini, serta juga apa yang harus kita kerjakan selama hidup di dunia dan apa yang tidak boleh, apa yang bisa kita nikmati dari makanan, minuman, pakaian, pergaulan, pendapatan, dan mana yang tidak boleh, biasa dikenal dengan halal haram dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita selama di dunia memiliki panduan hidup dan juga punya tujuan, visi dan misi. Serta juga kita tahu ternyata kehidupan dunia ini hanya sebentar dan akan menuju kepada kehidupan abadi, dan balasan bagi orang-orang yang beriman dan patuh adalah surga. Maka semua ini karena nikmat Islam itu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar mempertahankan keislaman kita sampai wafat. Sebagaimana Allah berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dan tentunya juga sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau dihabiskan untuk agama ini sehingga sempurna dan sampai kepada kita. Baik, seperti biasa Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan bedah buku kita, yaitu menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan. Berarti memang fokusnya kepada amalan-amalan sunnah secara hukum fikih, yang secara definisi sudah kita tahu tentunya mengerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Namun ini memang kepeduliannya akan muncul pada orang-orang yang mau memang menambah ekstra pahala buat mereka. Karena terlalu banyak di antara kaum muslimin yang menganggap remeh tentang amalan-amalan sunnah. Itulah kan sunnah, sholat duha, sholat malam, ya, bacaan-bacaan dalam sholat yang memang hukumnya sunnah. Kemudian beruduk sebelum tidur dan seterusnya. Semua itu dianggap karena sunnah nggak usah dikerjakan. Jadi memang buku ini tujuan utamanya menghidupkan kembali sunnah-sunnah itu, dan sangat bermanfaat bagi orang yang memang mau menambah pahalanya. Sehingga cukup banyak yang kita sudah pelajari alhamdulillah dari sunnah-sunnah yang terlupakan tentunya ya. Dan kita masih berada di judul besar bahasan kita di bab 5, sunnah seputar sholat. Nah, kita masih berkisar di bab itu tentunya, yang dimulai dari halaman 60. Nanti kita akan bahas sekarang di halaman 78 ya. Kita akan masuk di poin E. Cuma saya mengingatkan kembali, bahasan kita ini masih berkisar di masalah sunnah-sunnah seputar sholat. Di bab 5 di halaman 60. Kita sudah membahas tentang masalah membuat sutra. Kalau masih ingat, sutra sesuatu yang kita letakkan di depan kita agar orang tidak memutus antara kita dengan tempat sujud kita. Itu sudah kita jelaskan. Dan panjang lebar tentunya penulis memaparkan dalil-dalilnya. Kemudian kita juga sudah membahas poin B. Kalau tadi itu poin A-nya masalah sutra dari halaman 60 sampai 66. Poin B kita juga sudah membahas tentang hukum memakai sandal, sepatu dan sejenisnya yang suci dalam sholat. Nah, karena memang banyak riwayat yang menyebutkan bagaimana Nabi SAW pun sholat dengan mengenakan sandal beliau. Karena waktu itu memang masjid masih tidak seperti sekarang ada marmer, ada keramik, tapi zaman dulu memang masih tanah, kerikil gitu ya. Tapi intinya ini dibolehkan selama sandal itu suci ya. Makanya kita tidak bisa salahkan orang kalau lagi tawaf, lagi sa'i, ada yang kakinya nggak bisa, nggak mampu, itu terus mereka pakai sandal, itu tidak disalahkan. Pemerintah Saudi pun tidak ada yang menegur selama memang itu suci. Nah seperti itulah. Itu sudah kita paparkan panjang lebar juga hukum-hukumnya dari halaman 67 ya, tentunya sampai di halaman 70. Kemudian kita sudah bahas juga poin C-nya tentang sholat tahiyat masjid sebelum menyalami jamaah. Ya, artinya kita masuk masjid, kita sholat ya sunnah. Itu berada 2 lembar 70 sampai di 71 sampai 72. Kita juga sudah membahas poin D, sunnah meluruskan saf-saf sholat serta juga merapatkan saf sholat itu sehingga tidak ada celah antara satu jamaah dengan jamaah yang lainnya kalau kita sholat berjamaah, dan tidak membuat syaitan masuk di antara saf ataupun mendatangkan perselisihan di antara kaum muslimin. Itu sudah kita bahas juga dari halaman 73, tentunya sampai kita menyelesaikan di halaman 78. Nah, sekarang kita akan masuk di poin E.
termasuk sunnah Nabi SAW yang masih banyak dilalaikan oleh kaum muslimin adalah bacaan sholat itu sendiri. Bacaan sholat sendiri. Dan bacaan sholat ini akan dibagi banyak sekali nanti bahasannya. Ada pilihan surah-surah yang dibaca dalam sholat dan itu yang kita fokus di poin E ini. Kemudian ada juga bacaan-bacaan nanti di sholat subuh, di sholat duhur, di sholat asar, di sholat maghrib, di sholat isya. Nah apa saja yang Nabi SAW baca surah apa saja ya sehingga kita bisa fokus membaca surah-surah tersebut. Dan sudah pernah kami sampaikan di sholat-sholat sunnah bisa Bapak Ibu menggunakan mushaf ya ayat Al-Quran untuk dibaca. Sehingga sholat malam kita tidak harus berputar di surah-surah yang sama terus. Tapi kita bisa mengkhatam Al-Quran dari awal sampai akhir. Atau kita mau membaca surah-surah yang nanti yang kita pelajari apa saja yang dibaca oleh Nabi SAW. Sehingga kita bisa menghafalnya dan menerapkan sebagai tambahan pahala buat kita. Walaupun boleh baca surah lain, tapi ini sunnah yang dicontohkan langsung oleh Nabi SAW. Dalam bacaan sholat di halaman 78, penulis mulai, tentu penulisnya yang bernama Haifa binti Abdullah Ar-Rashid, ya hafidahullah, seorang wanita mulia yang memang berilmu dan menulis buku ini, mengatakan Al-Allamah. Al-Allamah ini maksudnya seorang alim. Ya. Ibnu Uthaymin ini nama salah seorang ulama dikenal dengan Syekh Uthaymin biasanya ya. Rahimahullah menyebutkan dalam fatwanya. Fatwa itu nama kumpulan fatwa-fatwa beliau yang berbentuk buku. Nah, dalam fatwanya Syekh Uthaymin kutipannya adalah tanda kutip bacaan yang paling utama dibaca seseorang dalam sholatnya adalah bacaan sholat yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW karena menjaga apa yang dibaca beliau itu lebih utama. Ya. Sedangkan masalah bolehnya membaca yang lain dalam kurung tidak seperti yang dibaca beliau, dalam hal ini ada kelonggaran wallahu muwaffiq, maksudnya Allah memberikan taufiknya. Nah di sini Syekh Utsaimin membahas secara khusus tentang masalah bacaan-bacaan surah Al-Quran, ayat-ayat yang Nabi baca. Ya. Misal contoh di sholat witir yang rutin Nabi baca itu di 3 rakaat itu, di rakaat yang satunya di witir baca setelah Al-Fatihah ya Sabbihisma rabbikal a'la. Di rakaat keduanya Al-Kafirun. Rakaat terakhir witir baru Al-Ikhlas gitu kan. Nah itu yang paling utama. Tapi boleh enggak seorang muslim baca di rakaat pertama witir Tabbat Yada? Boleh. Boleh enggak setelah itu baca rakaat kedua Inna A'tayna? Boleh enggak rakaat ketiga terakhir witir bacanya Al-Falaq bukan An-Nas, bukan Al-Ikhlas? Boleh saja. Tetapi di sini Syekh Utsaimin menitik beratkan, kalau orang fokus kepada apa yang Nabi baca, maka lebih utama. Maksudnya lebih besar pahalanya. Nah itu landasan bahasan kita di sini. Tentang sunnah dalam bacaan sholat Nabi yang memang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kata penulis, sebagai peringatan, sebelum menyebutkan beberapa dalil dan pendapat ulama, saya akan menjelaskan pengertian mufassal dari Al-Quran secara rinci. Nah ini kita akan pelajari masalah mufassal sebentar lagi insyaAllah. Karena istilah ini kerap disebutkan dalam hadis wallahu muwaffiq. Ya, sama diulangi lagi, Allah yang memberikan taufiknya. Ya. Sekarang beliau akan rincikan secara khusus tentang masalah mufassal. Ya. Apa sih mufassal itu? Itu istilah yang digunakan untuk Al-Quran. Mungkin sebelum kita jauh membaca, Bapak Ibu sekalian, saya ingin Anda boleh mencatat ya, surah-surah Al-Quran itu dibagi menjadi 4 oleh umumnya ulama. Yang pertama ada namanya surah At-Tiwal. At-Tiwal ya, kalau bahasa Arabnya pakai to. Kalau tulisan Indonesia itu TH ya, Tiwal. Biasa dikenal juga dengan Sab'ut Tiwal. Tiwal itu artinya panjang. Panjang artinya ya. Makanya orang Arab mengatakan tawil itu panjang. Sab'ut Tiwal maksudnya 7 surah yang paling panjang dalam Al-Quran. Ini dikenal dengan Sab'ut Tiwal ya. Nah 7 surah ini mulai dari Al-Baqarah. Karena di atas 280 ayat itu ya. Kemudian Al-Imran ya, sekitar 200 ayat gitu ya. Ada An-Nisa, ada Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf dan Al-Anfal. Ini berurut sebenarnya Bu ya. Bapak Ibu sekalian berurut. Kan surah pertama dalam Al-Quran adalah Al-Fatihah, itu kita lewatin. Nah surah kedua Al-Baqarah, surah ketiga Al-Imran, surah keempat An-Nisa, surah kelima Al-Ma'idah, surah keenam Al-An'am, surah ketujuh Al-A'raf, surah kedelapan Al-Anfal. Ya, ini 7 surah dikenal dengan 7 surah panjang.
Disilakan dengan sab'u tiwal, itu ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu ya al-mi'in, ya. Al-mi'in ini atau al-mi'in tepatnya pakai hamzah ya. Diambil dari kata-kata al-mi'ah yang berarti 100. Yang berarti 100 ya. Yang dimaksud dengan surah al-mi'in atau al-mi'ah ini itu adalah surah-surah yang terdiri dari 100 ayat. Semua surah yang 100 ayat dikategorikan dengan istilah ini. Yang ketiga al-mathani. Ya. Al-mathani ya. Di sini Ibnu Abbas berkata, disebab dinamakan surah al-mathani karena Allah banyak mengulang-ulang tentang kewajiban, hukum-hukum syariat, kisah-kisah, perumpamaan-perumpamaan, dan berdasarkan urutan surah Al-Mathani adalah disebut dengan surah Al-Mi'in. Ya. Jadi maksudnya surah ini Al-Mathani sendiri itu artinya mengulang-ulang, terulang-ulang. Jadi dimasukkan dalam kategori ini kalau surah itu sering terulang-ulang di dalamnya. Perintah sholat terulang, perintah zakat terulang, gitu kan. Terus kisah-kisah seperti ada beberapa surat terulang kisah para nabi-nabi, ya. Nah itu yang dimaksudkan di sini. Kemudian yang keempat, yang terakhir al-mufassal. Nah ini yang kita bahas nih. Yang dibahas oleh penulis surah yang keempat al-mufassal, ya. Dan mufassal artinya ya, dari kata al-fassal maksudnya ada pembatas. Al-mufassal itu ada yang menggunakan pembatas atau pembatas. Dan surah mufassal ini maksudnya surah-surah yang ayat-ayatnya pendek. Semua ayat-ayat pendek, surah-surah pendek ayatnya itu namanya mufassal. Nah menurut pendapat yang paling kuat, mufassal itu mulai dari surah Qaf sampai surah An-Nas. Mulai dari surah Qaf sampai surah An-Nas, ya. Semua ini, pembagian ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Ya. Ada hadis Nabi yang berbunyi, ya aku diberi pengganti isi Taurat adalah 7 surah panjang. Jadi seakan-akan semua isi Taurat itu sudah digantikan dengan 7 surah Al-Quran saja. Al-Quran 114 surah. Artinya Al-Quran jauh lebih lengkap daripada Taurat, gitu ya. Lalu Nabi mengatakan wa utitu makana zaburi al-ma'in. Dan aku diberikan pengganti kitab Zabur adalah al-ma'in. Tadi masih ingat al-ma'in adalah surah-surah Al-Quran yang terdiri dari 100 ayat, ya. Kalau sab'u tiwal yang pertama adalah 7 surah panjang. Berurut Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, ya, dan seterusnya sampai Al-Anfal. Kemudian beliau mengatakan, jadi 7 surah panjang itu adalah pengganti Taurat. Kemudian pengganti Zabur, kitabnya Nabi Daud adalah Al-Ma'in. Semua surah Al-Quran yang terdiri dari 100 ayat. Kemudian beliau mengatakan, wa utitu makanal injilil mathani. Dan aku diberikan pengganti Injil adalah Al-Mathani. Tadi masih ingat Al-Mathani? Ayat-ayat yang di dalamnya terulang hukum-hukum syariat. Terulang perintah sholat, terulang perintah zakat, gitu ya. Terus terulang kisah-kisah nabi-nabi, ya. Kalau ada surah yang terulang-ulang begini berarti dia namanya Al-Mathani, itu pengganti Injil. Wa fuddiltu bil mufassal. Dan aku diberikan tambahan dan keutamaan lebih dengan surah-surah Al-Mufassal. Nah ini yang kita bahas nih. Surah Al-Mufassal artinya surah-surah pendek. Artinya surah-surah pendek mulai dari surah Qaf sampai surah An-Nas tidak ada pernah turun dalam kitab samawi yang lain. Ini khusus Al-Quran. Ya. Sementara tadi surah-surah yang disebutkan itu berarti ada singgungan-singgungan. Mungkin dalam Taurat pernah ada penyebutan ayat-ayat yang mirip. Seperti sab'u tiwal, 7 surah panjang. Di Al-Baqarah, seperti kisah sapi, betina di Al-Baqarah itu memang dalam Taurat ada. Dijelaskan, nah seperti itulah. Begitu juga pengganti Zabur, Al-Ma'in, semua surah yang terdiri 100 ayat. Kemudian pengganti Zabur ya, pengganti Injil adalah semua surah ya, Al-Mathani yang membahas hukum-hukum, kisah-kisah. Dan kata Nabi SAW, aku diberikan kelebihan ya,
tambahan dengan al-mufassal. Nah ini yang menyebabkan kita menjelaskan masalah al-mufassal. Ya. Kemudian Al-Baihaqi menjelaskan hadis ini, seorang ulama hadis mengatakan, wal ashbah an yakuna al-murad bis-sab'a fi hadzal hadits as-sab'u tiwal. Dan kata beliau yang mendekati makna daripada sabda Nabi SAW, aku diberikan yang pengganti Taurat adalah as-sab'a, 7, maksudnya adalah sab'u tiwal, 7 surah panjang. Wal ma'in kullu suratin balagat mi'a ayah fasa'ida. Sementara Al-Ma'in yang menjadi pengganti Zabur itu adalah semua surah yang terdiri dari 100 ayat atau lebih. Wal mathani kullu surati duna Al-Ma'in. Sementara Al-Mathani yang menjadi pengganti Injil yang tadi banyak hukum-hukum dan kisah terulang itu rata-rata terdiri di bawah 100 ayat. Jadi dia antara Al-Mathani sama Al-Ma'in. Al-Ma'in kalau 100 ayat, kalau Al-Mathani di bawah 100 ayat. Kemudian beliau mengatakan wa fauq al-mufassal, dan dikatakan di atas al-mufassal. Kemudian al-mufassal maksudnya tadi al-Mathani dikatakan adalah surah yang terdiri kurang dari 100 ayat gitu ya. Kalau al-mufassal surah-surah pendek. Kemudian mufassal itu sendiri yang akan kita bahas ini dibagi menjadi 3 lagi. Al-mufassal yang akan kita fokus yaitu semua surah-surah pendek dibagi 3 lagi oleh para ulama. Yang pertama, tiwal mufassal. Tiwal tadi saya sudah bilang artinya panjang ya. Mufassal maksudnya surah mufassal tapi masih panjang ayatnya. Nah itu bermula dari surah Qaf sampai Al-Mursalat. Jadi di sini walaupun ayat-ayatnya banyak, ini di juz 29 ya. Walaupun ayat-ayatnya banyak, tetapi dia pendek-pendek. Seperti Qaf, itu 1 ayat saja. Gitu. Jadi pendek-pendek. Al-Mursalat juga begitu. War Mursalat gitu kan. Urfa itu ayat pendek. Nah, walaupun banyak. Nah itu dikenal dengan mufassal atau tiwal mufassal. Di mufassal yang panjang. Nah, gitu. Bagian kedua adalah wasat mufassal atau pertengahan mufassal. Itu mulai dari surah Naba, amma yatasa'alun sampai surah Ad-Duha. Itu dikenal dengan pertengahan mufassal. Nah, yang terakhir yang ketiga adalah qisar mufassal. Mufassal yang paling kecil, paling sedikit. Itu mulai dari surah Al-Insyirah sampai surah An-Nas. Sampai surah An-Nas. Nah ini bagian-bagiannya ya. Sekarang jadi saya tadi jelasin itu supaya nanti kalau kita baca nih ke depan Bapak Ibu bisa paham nih. Karena kalau tidak saya jelasin tadi ini ke depannya tidak bisa difahami nih. Ya, kalau dibaca sendiri mungkin tidak paham gitu kan. Baik, sekarang kita coba lihat mulai penulis mengatakan di halaman 78 batasan mufassal. Nah, sudah paham mufassal kan? Nah, sekarang bisa paham nih. Para ulama berbeda pendapat tentang batasan mufassal. Maksudnya dari surah mana ke surah mana, nah, gitu ya. Sebagaimana disebutkan Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Hajar nama ulama ya. Dalam kitab Fathul Bari. Fathul Bari itu nama kitab syarah Sahih Bukhari. Kalau pernah dengar Sahih Bukhari, nah ada syarahnya, penjelasannya cukup banyak. Di antara buku terkenal adalah Fathul Bari namanya. Ditulis oleh Ibnu Hajar. Di situ dikutip bahwasanya para ulama berbeda pendapat mengenai awal dari surah-surah mufassal setelah sepakat bahwa semuanya surah pada juz terakhir atau juz 30. Al-Quran, juz 30 Al-Quran adalah mufassal. Semua juz 30 dianggap al-mufassal. Setidaknya ada 10 pendapat ulama yang kata penulis ya, aku sebutkan dalam bab al-jahar bil qiraat fi maghrib atau membaca Al-Quran dengan keras pada salat maghrib. Pendapat tersebut telah dikemukakan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, kemudian Ibnu Muflih dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah dan As-Suyuti dalam Al-Itqan. As-Suyuti nama orang, Ibnu Muflih nama orang, dan itu setelahnya yang digarisbawahi nama bukunya. Perlu diketahui, sebagian ulama menegaskan bahwa awal surah mufassal adalah surah Qaf. Nah tadi kan sudah kita sebutkan kan mufassal dari Qaf sampai An-Nas. Bahkan tadi kita datangkan lebih rinci lagi, ternyata mufassal dibagi 3 lagi. Ya, tiwal mufassal, wasat mufassal, dan kisar mufassal gitu ya.
Di antara mereka ada yang berpendapat demikian adalah Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengatakan mufassal dimulai dari surah Qaf. Dia menyebutkan dalam tafsirnya surah Qaf adalah awal dari surah-surah mufassal berdasarkan dalil yang sahih. Makanya dihitung dari mulai Qaf sampai An-Nas. Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitabnya Fathul Bari, sebelumnya disebutkan bahwa mufassal itu dimulai dari surah Qaf sampai akhir Al-Quran berdasarkan dalil yang sahih. Artinya ulama-ulama sepakat mulai dari surah Qaf. Di antara pendapat yang sebelumnya juga telah disebutkan dan diulang oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari adalah mufassal dimulai dari surah Al-Hujurat. Wallahu a'lam. Maksudnya ini perselisihan pendapat ulama. Tapi tadi saya sudah kasih Bapak Ibu kesimpulan terakhirnya dari Qaf sampai An-Nas. Intinya itu. Al-Allama kembali lagi seorang alim namanya Ibnu Baz, ya. Syekh bin Baz terkenalnya begitu, menyebutkan dalam ta'liknya, ta'lik itu seperti memberikan tanggapan atas kitab Fathul Bari. Tadi saya bilang Fathul Bari kitab syarah Sahih Bukhari. Ya. Pendapat yang paling kuat adalah yang menyatakan mufassal dimulai dari surah Qaf. Pendapat ini yang dirajihkan oleh beliau dalam fatwahnya, maksudnya dalam fatwahnya beliau. Sekarang kita masuk ke alasan kenapa dinamakan mufassal. Dan kita sudah bilang ya, kenapa kita fokus bahas mufassal? Karena tadi ada hadis Nabi dan aku dilebihkan dengan mufassal. Makanya mufassal dibahas secara khusus karena bisa dibahasakan ayat-ayat ini tidak ada dalam Taurat, tidak ada dalam Zabur, tidak ada dalam Injil, gitu kan? Karena tadi sudah disebutkan kalau Sabu' Tiwal 7 surah panjang itu pengganti Taurat, ya. Al-Ma'in yang surahnya 100 ayat lebih itu dikatakan Al-Ma'in, itu pengganti Zabur. Kemudian Al-Mathani surah Al-Quran yang di bawah 100 ayat, ya, itu dikatakan pengganti Injil yang di dalamnya banyak hukum-hukum dan terulang kisah-kisah, dan aku dilebihkan dengan mufassal. Nah makanya penulis fokus bahas mufassal nih, ya, dan ini lebih memudahkan umat Islam karena memang surahnya rata-rata pendek, gitu. Ibnu Muflih, salah satu ulama, menyebutkan dalam kitabnya Al-Adabus Syar'iyyah, tanda kutip, dalam hal alasan surah-surah dalam Al-Quran disebut mufassal, para ulama memiliki 4 pendapat. Yang pertama, karena terpisahnya surah-surah tersebut dari yang lainnya. Ya. Yang kedua, karena surah-surah itu banyak dipisahkan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Contoh misalnya Al-Ikhlas, 4 ayat saja, habis itu masuk Al-Falaq Bismillah lagi, masuk An-Nas Bismillah lagi. Al-Asr pendek, Al-Kautsar pendek, itu juga habis 2-3 ayat, 3 ayat langsung pindah ke surah lain, tambah baca Bismillah gitu. Yang ketiga alasannya karena kemuhkamahannya, ya. Di sini maksudnya adalah dia mudahnya untuk difahami, gitu ya. Kemudian yang keempat karena sedikitnya ayat-ayat yang mansuh itu terhapus maksudnya. Orang pegang bukunya, disitu dikatakan karena sedikitnya ayat mansuh. Jadi dalam Al-Quran itu ada namanya nasikh dan mansuh. Ya, maksudnya nasikh ayat-ayat yang menghapus, mansuh ayat-ayat yang dihapus. Jadi memang kejadiannya Bapak Ibu sekalian di masa Nabi Muhammad SAW ada ayat yang turun cuma berlaku beberapa waktu, terus dihapus dengan ayat yang baru turun. Nah, ada yang sudah dihapus secara total nggak ditulis dalam Al-Quran, ada yang tetap ada. Tetapi dijelaskan oleh para ulama, ayat ini dihapus oleh ayat yang itu. Itu namanya nasikh dan mansukh. Ya. An-Nawawi menyebutkan dalam syarah Muslimnya, maksudnya syarah penjelasan Muslim itu Sahih Muslim maksudnya. Karena Imam Nawawi mensyarah Sahih Muslim. Dinamakan mufassal lantaran surah-surahnya relatif pendek dan dekatnya pemisahan antara satu surah dengan surah lainnya. Kayak tadi, Al-Asr, Al-Kautsar, Al-Masad, surah-surah ini semua pendek-pendek dan dipisah dengan baca basmalah. Imam Suyuti rahimahullah menerangkan dalam kitab Al-Itqan, disebutkan mufassal karena banyaknya pemisahan antara surah dengan basmalah. Ada juga yang berpendapat hal itu disebabkan oleh sedikitnya ayat yang mansuh di dalamnya, ayat yang terhapus. Ya, artinya sekali turun, ya itu udah berlaku hukumnya, tidak pernah dihapus oleh surah-surah yang lain. Atau kalaupun dihapus ada beberapa surah pendek yang mungkin diganti di surah lain, tapi ini jarang sekali terjadi di mufassal. Karena alasan itu pula disebut dengan muhkam. Muhkam artinya betul-betul dia turun, ya sudah jadi hukum langsung. Apa yang diterangkan oleh Suyuti ini sebelumnya telah diisyaratkan oleh Bukhari. Imam Bukhari dalam hadits yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair
rahimahullah dia mengatakan sungguhnya surah yang kalian sebut dengan mufassal adalah muhkam. Ya. Artinya muhkam mufassal ini bisa dikatakan dia hukum yang turun tidak berubah, tidak dimansuh, jarang dihapus gitu ya. Sekali turun dia baku. Nah gitu. Sa'id bin Jubair mengatakan rahimahullah, Ibnu Abbas berkata ketika Rasulullah SAW wafat, aku baru berusia 10 tahun dan aku sudah membaca surah-surah muhkam. Ya. Sudah kita bahasakan tadi di atas sudah disebutkan ya masalah muhkam lagi supaya tidak bingung gitu ya. Di paragraf sebelum ini Imam Suyuti menerangkan dalam kitab Itqan disebutkan mufassal karena banyaknya pemisahan antara surah dengan basmalah. Ada juga yang berpendapat hal itu disebabkan oleh sedikitnya ayat-ayat yang mansuh atau terhapus di dalamnya. Karena alasan itulah ia disebut muhkam. Nah, gitu. Ada catatan di situ di halaman setelahnya 81. As-Suyuti menyebutkan dalam Al-Itqan faidah surah mufassal itu ada yang panjang, sedang dan pendek. Tadi sudah kita sebutkan ya. Ada tiwal mufassal, ada wasat mufassal, ada kisar mufassal. Ibnu Ma'an mengatakan yang panjang sampai pada surah An-Naba. Yang sedang ya setelah surah Naba sampai surah Ad-Duha. Dan sisanya setelah Ad-Duha sampai akhir disebut pendek. Dan ini yang lebih tepat. Kita sudah sebutkan di pembagian itu. Oke, itu tentang mufassal tuh. Maknanya, pembagiannya dan segala macam supaya Bapak Ibu bisa dapat informasi pembagian para ulama dari hadis Nabi tadi karena Nabi yang menyebutkan dan aku dilebihkan dengan al-mufassal. Sekarang kita masuk ke bacaan, mulai masuk nih kerincian bacaan. Nabi kalau sholat subuh baca surah apa sih? Nabi kalau sholat duhur baca surah apa? Asar, maghrib, isya. Ada enggak surah-surah yang Nabi pilih? Nah ini yang perlu kita perhatikan. Kalau bacaan subuh beranjak daripada hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu dia berkata, karena Rasulullah SAW yaqra fil fajri ma baina 60 ila 100 ayah. Rasulullah SAW membaca Al-Quran dalam surat Fajar antara 60 sampai 100 ayat. Nah, di surat Fajar. Nah ini bisa bermakna rakaat pertama berarti kalau 60 ayat, 30 ayat rakaat pertama, 30 ayat rakaat kedua. Nah seperti itulah ya. Bisa sampai 100 ayat berarti 50 ayat di rakaat pertama, 50 ayat di rakaat kedua. Karena memang sunnah Nabi subuh itu baca panjang. Nah, bacaannya panjang. Kemudian itu tentu riwayatnya ada footnote-nya ya hadis ini ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Abu Daud. Footnote-nya yang nomor 127 Bapak Ibu bisa lihat di lembaran setelahnya harusnya. Maaf, di lembaran sebelumnya. Jadi ini sebenarnya penerbit keliru, harusnya dia tulis footnote 127 itu di halaman 81 ya. Tapi di sini ditulis di halaman 80. Bapak Ibu bisa lihat nomor 127 diriwayatkan Bukhari Muslim. Bisa lihat enggak? Hah? Footnote yang kecil di hadis tadi Rasulullah SAW membaca Al-Quran dalam surah Fajar antara 60 sampai 100 ayat. Ada angka kecil 127 enggak? Nah, 127 itu kalau mau tahu di mana, di halaman 80. Kembali satu halaman sebelumnya di bawah. Lihat ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu kayak kuliah ini, jadi saya rincikan dulu. Nah, jadi kembali ke situ, ke 127 HR maksudnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, gitu ya. Baik, seharusnya secara penulisan itu footnote ditulis di halaman yang sama. Harusnya tadi 127 itu ditulis di halaman 81. Saya tidak tahu kenapa penerbit ini tulis di halaman 80 ya. Baik, kemudian hadis yang kedua dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu dia berkata, "Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fil fajri bi qaf wal Qur'anil Majid." Sesungguhnya Nabi SAW pada saat mengerjakan sholat fajar membaca qaf wal Qur'anil Majid, surah qaf. Berarti ini surah pertama bagian mufassal. Ya enggak? Oke. Ini harus diingat ya. Jangan bubar nanti, yang penting sudah ditulis Ustaz. Terus saya datang, yang akan datang masih ingat tak mufassal? Buka lagi catatannya. Baik, dari Jabir bin Samurah selanjutnya lagi, hadis itu dia berkata radhiyallahu anhu, karena Nabi SAW yusalli nahwan min salatikum, lakinnahu kana yukhaffifus salah, kana yaqra fi salatil fajri bil waqi'ati wa nahwiha minas suwar. Nabi SAW sebagaimana kalian mengerjakan sholat ya,
Namun beliau meringankannya dalam sholat fajr. Beliau membaca surah Al-Waqiah dan surah-surah lain yang semisalnya. Jadi sholat ringannya Nabi itu bacanya Al-Waqiah. Nah, bukan kayak kita Al-Asr, Inna Atayna, Al-Qadr, mutar-mutar di situ terus gitu ya. Ya, terutama sholat subuh. Ada footnote nomor 129 sama kembali ke halaman 80. Footnote-nya 129 berarti riwayat Muslim. Lihat gak? Ditandain, dilingkarin tuh. Jadi bisa tahu koneknya ke sebelah gitu ya. Kemudian dari Amr bin Harith radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabi SAW yaqra fil fajri wal laili idza as'as. Amr bin Harith radhiyallahu anhu mendengar Nabi SAW membaca dalam sholat fajar wal laili idza as'as itu ya. Maksudnya beliau membaca surah idza syamsu kuwirat, surah At-Takwir sebagaimana ditegaskan pada riwayat An-Nasa'i. Ya. Ini termasuk setelah surah Qaf semua itu ya, berarti surah mufassal. Kecuali riwayat tadi tentang Al-Waqiah. Nah, Al-Waqiah ini dia mungkin berbeda gitu ya. Kalau kita lihat urutannya, saya coba lihat urutannya kembali di mushaf kita supaya tidak keliru. Ya, jadi sudah benar Al-Waqiah masuk dalam mufassal ya. Karena kalau kita lihat urutannya, surah Qaf dulu, kemudian surah Az-Zariyat, kemudian At-Tur, An-Najm, Al-Qamar, Ar-Rahman, baru Al-Waqiah. Berarti Al-Waqiah masuk dalam surah mufassal ya, yang dianggap surah-surah pendek gitu ya. Selanjutnya kita baca hadis Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, "Shallaitu wa shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqara Qaf wal Qur'anil Majid hatta qara wan nakhla basiqat." Aku pernah mengerjakan solat bersama Nabi SAW, saat itu beliau membaca surah Qaf wal Qur'anil Majid sampai ayat ke-10-nya yang berbunyi wan nakhla basiqat. Mungkin saja Nabi SAW meringankan bacanya sebab ketika itu beliau tengah berada dalam perjalanan. Jadi dimaksud di sini adalah itu ada footnote nomor 133, 134 dari riwayat Abu Daud dan riwayat Muslim. Ini menandakan Nabi SAW fokus membaca mufassal di sholat subuh. Tinggal pilih surah-surah mufassal mana, kemudian kita baca di sholat subuh. Tapi kalau mau lebih fokus, kita baca surah Qaf, ya, atau tadi surah At-Takwir atau surah Al-Waqiah. Nah itu yang dipilih Nabi SAW dalam riwayat-riwayat yang sudah kita baca tadi. Kemudian riwayat yang selanjutnya di halaman 82 di paling bawah ya, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kuntu aqudu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naqatahu fi safar faqala li, ya Uqbah, ala uallimuka khaira surataini quri'ata fa'allamani qul a'udzu bi rabbil falaq wa qul a'udzu bi rabbin nas." Qala falam yarani surirtu bihima jidda. Qala falamma nazal li salati as-subhi shalla bina salat as-subhi lin-nas. Falamma faraga Rasulullah SAW min as-salah iltafata ilayya faqala ya Uqbah kaifa ra'aita. Dikatakan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, aku pernah memegang tali unta Rasulullah SAW dalam perjalanan, kemudian beliau berkata kepadaku, wahai Uqbah, maukah kamu ajarkan dua surah yang paling baik untuk dibaca? Lalu beliau mengajarkan padaku surah Al-Falaq dan An-Nas. Surah Al-Falaq dan surah Bin-Nas. Uqbah melanjutkan, sejak saat itu aku amat bahagia. Uqbah melanjutkan lagi, ketika berhenti untuk sholat subuh, beliau mengerjakan sholat itu dengan membaca dua surah tersebut kepada para makmum. Sesudah usai, beliau menoleh kepadaku kemudian mengatakan, wahai Uqbah, bagaimana pendapatmu? Atau pertanyaan yang menegaskan, maksudnya bagaimana? Surah tadi saya baca pendek, nyaman enggak? Nah gitu ya. Dari riwayat ini berarti Nabi juga pernah sholat subuh, tapi di sini dikatakan dalam perjalanan. Sehingga memang mungkin butuh melanjutkan perjalanan, dia baca Al-Falaq sama An-Nas. Tapi kalau Bapak Ibu lagi di rumah, lagi santai, baca surah yang lebih panjang gitu ya. Jadi sudah kita sebutkan riwayat sebelumnya, Qaf sama Al-Waqiah dan At-Takwir. Ya, yang disebutkan tadi. Lalu dari riwayat ini kita ambil pelajaran banyak sekali ya, kedudukan para sahabat-sahabat ini, ridwanullah yang menyampaikan kepada kita tentang masalah ya
surah-surah yang Nabi SAW baca gitu ya. Hadis selanjutnya dari Abdullah bin As-Sa'ib radhiyallahu anhu, dia berkata, "Shallallana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-subha bi Makkah fastaftaha suratal mu'minin hatta jaa dzikru Musa wa Harun aw dzikru Isa akhadatin nabiy sallallahu alaihi wasallam sal'atun faraqa." Ya. Kami sholat subuh, kata Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu, bersama Nabi SAW di Mekah. Lalu beliau membaca surah Al-Mu'minun, ya, sampai pada ayat yang menyebutkan Nabi Musa dan Nabi Harun atau nama Nabi Isa. Kemudian beliau pun terbatuk, lantas beliau bergegas ruku. Ada footnote nomor 134, ini kayaknya metodenya sama ya. Penerbit dia pindahin ke halaman sebelumnya, hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Ya. Berarti di sini ada penyebutan juga sholat subuhnya Nabi SAW pernah membaca surah Al-Mu'minun. Surah nomor 23 dalam Al-Quran. Kemudian dari Ummu Salamah riwayat selanjutnya dalam Al-Quran, Al-Mu'minun itu mundur ke belakang ya. Ya jadi berarti di dalam sholat subuh Nabi, beliau mayoritasnya membaca surah Mufassal, tadi Al-Waqi'ah, At-Takwir, gitu kan, Qaf. Tapi beliau dalam riwayat yang baru tadi kita bahas ini, di riwayat Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu, beliau juga membaca tadi Al-Falaq sama An-Nas, itu mufassal semua. Tapi di riwayat Abdullah bin Sa'ib, Nabi SAW sholat subuh membaca surah Al-Mu'minun, ini surah nomor 23. Ini bukan masuk dalam Al-Mufassal ya. Tapi dia masuk di urutan yang lainnya. Karena seingat saya ini dia masuk dalam surah yang kedua Al-Ma'in, karena dia 100 ayat ke atas itu Al-Mu'minun ya. Kemudian selanjutnya hadits dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laha lamma syakkat lahu idza uqimat salatu subhi fatufi ala ba'iriki wan nasu yusallun." Rasulullah SAW berkata kepada Ummu Salamah ketika dia mengadu kepada beliau, apabila sholat subuh akan dilaksanakan, maka bertawaflah sambil duduk di atas untamu sementara orang-orang tengah mengerjakan sholat. Kemudian Ummu Salamah berkata lanjutannya, "Fatuftu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina idin yusalli ila jambil bait wa huwa yaqra wat-tur wa kitabim mastur." Kemudian aku pun tawaf sementara Rasulullah SAW sholat di samping Baitullah dengan membaca surah At-Tur. Dari Abu Ruh Al-Kalai radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi, bahwa Nabi SAW sholat subuh kemudian membaca surah Ar-Rum di dalamnya. Ya. Surah Ar-Rum berarti memang surah juga bukan mufassal itu ya. Tetapi di sini kita lihat riwayat bagaimana Ummu Salamah menyampaikan Nabi SAW membaca Wat-Tur wa kitabim mastur. Ya. Ini berarti Nabi SAW punya banyak sekali ragam bacaan dalam Al-Quran gitu ya. Banyak sekali bacaan dalam Al-Quran atau ragam yang dibaca pada saat sholat subuh. Kalau kita lihat surah At-Tur itu memang dia juga masuk setelah surah Qaf ya. Karena surah Qaf awal mufassal, setelah itu Az-Zariyat, setelah itu At-Tur. Ya. Baik, selanjutnya riwayat dari seorang laki-laki Juhainah, maksudnya suku Juhainah. Suku Juhainah ini salah satu suku Arab. Dan biasanya kalau yang meriwayatkan hadis tidak kenal orangnya, maka dia mengatakan dari suku ini dan itu. Nah, ada laki-laki dari suku Juhaina mengatakan annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra fi subhi idza zulzilatil ardu zilzalaha fi rak'ataini kiltaihima fala adri anasiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am qara'a dzalika 'amdan. Bahwasanya dia pernah mendengar Nabi SAW membaca surah Zalzalah di 2 rakaat sholat subuh. Ya. Laki-laki itu mengatakan radhiyallahu anhu, aku tidak tahu apakah beliau lupa atau membacanya untuk kedua kali dengan sengaja. Maksudnya di rakaat pertama baca surah Zalzalah, rakaat kedua baca lagi surah Al-Zalzalah. Maka perawi hadis ini sahabat dari suku Juhaina ini mengatakan, saya tidak tahu apakah Nabi lupa kalau dia sudah baca Zalzalah rakaat pertama sehingga dia ulangi atau memang itu sengaja. Demikianlah petunjuk Rasulullah SAW baik ketika safar, bepergian ataupun mukim. Tidak berpergian, yang selalu diamalkan oleh para sahabat dan tabi'in ridwanullahi alaihim. Lihatlah athar itu riwayat mereka dalam Al-Musannaf karya Abdul Razak dan Al-Musannaf karya Ibnu Abi Syaibah.
Yang tak mungkin saya jabarkan semuanya kata penulis dalam kitab ini karena khawatir akan memperluas bahasan. Karena sebenarnya tujuannya adalah bagaimana memperkenalkan kepada kita, ini loh surah-surah yang Nabi baca pada saat sedang subuh. Nah, tinggal kita pilih yang mana. Tentu saya ingin titip pesankan sebuah poin penting. Kalau ada riwayat yang tersebutkan seperti ini, ada baiknya kita mengerjakan semua ini. Kita pernah baca surah At-Takwir di sholat subuh, kita pernah baca surah Al-Waqi'ah, kita pernah baca surat Qaf, ya. Ini semua kita pernah baca. Kalau An-Nas sama Al-Falaq saya nggak usah sebut deh, pasti Anda juaranya gitu ya. Tapi yang jelas lintaskan dalam hidup kita, pernah baca walaupun sekali, supaya tertulis dalam buku amal kita, kita pernah amalkan sunnah itu. Nah, itu yang penting ya. Karena saya tadi subuh juga di ta'lim kita di daerah Bekasi ada ta'lim di masjid bahas kitab Targhib Tarhib. Kebetulan di situ ada penyebutan dalam kitab Tahara, apa tadi bahasanya ya. Itu di antara saya singgung adalah bagaimana kita membiasakan untuk hadir dalam hidup kita walaupun sekali kalau ada ragam pilihan bacaan. Kayak ragam pilihan bacaan iftitah, ragam bacaan ruku, ragam bacaan sujud, ragam bacaan i'tidal. Nah, walaupun kita fokus misalnya ruku kita baca Subhana Rabbil Azim, tapi alangkah baiknya kalau kita variasikan dengan Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya azam. Kita pilih zikir-zikir ini kita hafal dan kita amalkan walaupun sekali. Supaya di buku amal kita tercatat kita pernah amalkan. Apalagi kalau kita rutinkan, kita variasikan ya. Minggu ini kita baca yang pertama, minggu depannya kita baca yang kedua. Atau kita baca di sholat subuh beda, sholat duhur beda, sholat asar beda. Itu lebih baik. Nah supaya tidak lupa memang sampai kita ulang-ulangin. Ya, kita baca-baca dan kita ulang-ulangin. Itu lebih baik. Sebab akan tercatat banyak sekali pahala yang kita bisa dapat karena varian itu kita amalkan semuanya. Baik, ini tentang masalah bacaan sholat subuh. Sekarang kita pindah ke bacaan sholat duhur, ya, dan asar sekaligus sholat yang tidak bersuara itu ya, atau mengecilkan suara, maaf, tepatnya mengecilkan suara. Riwayat Abu Qatadah radhiyallahu anhu dia berkata, karena Nabi SAW yaqra'u fi raka'atain al-ulayain minas salati adh-dhuhri bi Fatihatil Kitabi wa suratain, wa kana yutawwilu fil ula wa yuqassiru fil thaniyah. ويسمع الآية أحيانا وكان يقرأ في صلاة العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول في الأولى من الصلاة الصبح ويقصر في الثانية. Pada dua rakaat pertama salat duhur, Nabi SAW membaca Al-Fatihah dan dua surah. Beliau memanjangkan bacaan ayat pada rakaat pertama dan memendekkan pada rakaat yang kedua. Jadi maksudnya Nabi SAW kalau sholat duhur di rakaat pertama sama rakaat kedua beliau baca setelah Al-Fatihah surah yang berbeda. Tidak disatukan surah yang berbeda, ya, tidak lanjut maksudnya ya. Biasa kan ada orang baca misalnya 10 ayat terus dilanjut 1 sampai 10 lalu lanjut 11. Nah kalau Nabi di sholat duhur itu biasanya baca 2 surah tapi beda surahnya. Dan ada satu poin penting, rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Jadi misalnya kita rakaat pertama baca 10 ayat, rakaat kedua kita baca 8 atau 9 ayat. Kita lebih sedikitkan. Nah itu sunnah Nabi SAW. Lalu dikatakan kadang-kadang beliau memperdengarkan ayat yang beliau baca. Ya, misalnya lagi baca amma yatasaalun nabil adim, beliau kecilin suara. Nanti kalau salah satu ayatnya ya, wa ja'alna an-nauma subata misalnya, beliau sedikit besarin supaya jemaah tahu surah apa yang sedang dibaca. Ya. Pada sholat asar beliau juga membaca Al-Fatihah dan 2 surah. Ya. Maksudnya 2 surah yang berbeda. Rakaat pertama sama rakaat kedua beda surah yang dibaca. Adapun pada sholat subuh, beliau memanjangkan ayat yang dibaca pada rakaat pertama dan memendekkan pada rakaat kedua. Ada putuan nomor 139 di bawah ya, diriwayatkan oleh Abdul Razak dan Ibnu Abi Syaibah. Nah di sini kalau kita ambil satu benang merah, ternyata penjelasannya memang rakaat pertama sama kedua itu beda. Ya, rakaat pertama sama rakaat kedua itu beda. Ya, maksudnya beda di sini, beda panjangnya. Umumnya rakaat pertama Nabi lebih panjang, rakaat kedua lebih pendek. Selanjutnya riwayat yang kedua tentang sholat duhur dan asar adalah riwayat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Kunna nahziru qiyama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi adh-dhuhri wal 'ashr, fahazarna qiyamahu fi raka'atain al-ulayain min adh-dhuhri qadra qira'ati alif lam mim tanzilul kitab. Wa hazarna qiyamahu fil ukhrayaini
qadra nisfi min dhalik wa hazarna qiyamahu fi rak'atain al-ulayaini min al-asr ala qadri qiyami min al-ukhrayaini min adh-dhuhr wa fi al-ukhrayaini min al-asr ala nisfi min dhalik. Kata Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu, karena sholat duhur asar enggak bersuara, maka beliau mengatakan kami mengira-ngira lama berdirinya Rasulullah SAW dalam sholat duhur dan asar. Maka kami mengira-ngira lama bacaannya Nabi itu, beliau berdiri pada 2 rakaat pertama sholat duhur adalah seperti lamanya membaca surah Sajadah secara keseluruhan. Kurang lebih 30 ayat. 30 ayat. Kami juga mengira-ngira lamanya berdiri pada 2 rakaat terakhir sholat duhur. Jadi kalau 2 rakaat pertama sholat duhur itu seperti baca surah As-Sajadah. Sekitar kadar kurang lebih 30 ayat, ya, 30 ayat gitu. Bisa dibagi misalnya 15 ayat atau memang 30 ayat, tapi di sini rinciannya surah Sajadah berarti sekitar 15 ayat. Kemudian 2 rakaat yang sisa, maksudnya rakaat ketiga sama rakaat keempat duhur, rakaat ketiga sama rakaat keempat duhur adalah seperti lamanya membaca setengah surah itu. Ya. Kami pun mengira-ngira lama berdirinya beliau pada 2 rakaat pertama sholat asar adalah seperti lamanya beliau berdiri pada 2 rakaat terakhir sholat duhur. Perhatikan ya, jadi sholat duhur 4 rakaat, 2 rakaat pertama beliau baca kadarnya seperti surah Sajadah, berarti 30 ayat. 2 rakaat yang terakhir, rakaat ketiga sama rakaat keempat duhur, itu kurang lebih lamanya beliau berdiri setengah itu. Karena memang ada riwayat yang menjelaskan di rakaat 3 rakaat 4 itu memang tidak membaca lagi surah. Maka rakaat 3 rakaat 4 biasanya lebih pendek gitu ya. Tapi kalau sholat asar justru setengahnya sholat duhur. Asar berarti lebih pendek. Kalau tadi sholat duhur 2 rakaat pertama seperti baca surah Sajadah 30 ayat, berarti seakan-akan baca di rakaat pertama rakaat masing-masing 15 ayat. Maka sholat asar 2 rakaat pertamanya setengahnya itu. Berarti seperti membaca 7 ayat atau 8 ayat kurang lebih. Ya. Dan beliau mengatakan adapun 2 rakaat terakhir sholat asar, rakaat ketiga sama keempatnya asar, maka lamanya adalah seperti setengah dari 2 rakaat pertamanya, lebih pendek lagi. Ya, karena saya bilang tadi memang umumnya membaca Al-Fatihah saja di rakaat ketiga sama rakaat keempat. Adapun Abu Bakar, maksudnya Ibnu Abi Syaibah, tidak menyebutkan surah saja dalam riwayatnya, melainkan hanya mengatakan lamanya kurang lebih seperti membaca 30 ayat. Dan riwayat Abu Sa'id Khudri, Bapak Ibu sekalian, bukan berarti menandakan Nabi baca surah Sajadah, tapi hanya menyebutkan kadar lamanya Nabi berdiri. Karena mereka tidak tahu berapa ayat Nabi baca, karena kan tidak ada suaranya, ya. Tapi kalau sholat subuh tadi karena jahar, kerasin suara, jadi ditahu kira-kira berapa ayat yang dibaca. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya masih riwayat dari Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya ketika ditanya oleh Kaz'a mengenai sholat Rasulullah SAW, dia berkata, Kaz'a nama orang ya, Qanatil dhuhru tuqam fayantaliku ahaduna ilal baqi fayaqdi hajata thumma ya'ti ahlahu fayatawadda thumma yarju ilal masjid wa Rasulullah SAW fi raka'atil ula. Kaz'a ini seseorang tabi'in pernah bertanya kepada Abu Sa'id Khudri, kira-kira berapa lama Nabi kalau sholat duhur? 1 rakaatnya itu berapa lama Nabi berdiri? Maka dia bilang, ketika sholat, kata Abu Sa'id Khudri, ketika sholat duhur dilaksanakan, salah seorang di antara kami pergi ke Baqi, Baqi kuburan. Ya. Jadi orang pergi ke Baqi, kemudian membuang hajat. Mohon maaf, ini memang masa dulu tidak ada WC. Dan bukan berarti mereka buang air di kuburannya, bukan. Lokasi itu semua dikenal dengan lokasi Baqi. Sehingga di luar kuburan pun itu mereka masih kenal dengan lokasi Baqi. Nah biasanya masa dulu orang keluar di sana kayak ada kayak WC keluarga atau WC umum. Jadi misalnya keluarga ini buat WC itu memang orang taunya WC-nya mereka. Jadi dia keluarga datangnya ke situ karena mereka belum punya WC dalam rumah. Nah di sini mau dikasih gambaran oleh Abu Sa'id Khudri, lamanya Nabi berdiri di sholat duhur di rakaat pertama saja seperti orang keluar dari rumahnya pergi buang hajat, gitu kan? Kemudian dia kembali ke rumahnya lagi wudu, ya. Kemudian dia kembali untuk sholat. Setelah itu orang itu kembali ke masjid, ternyata Rasulullah masih di rakaat pertama. Berarti menandakan panjang dibaca surahnya, gitu kan?
Tentu kita juga tidak usah jadikan tolak ukur diri kita, karena buang hajat kita orang kan beda-beda. Mungkin ada orang yang bisa saja buang hajat sini adalah buang air kecil, sehingga lebih cepat itu ya. Sehingga dia ke WC buang air kecil, dia pulang uduk lagi ke rumahnya, lalu dia ke masjid, dan rumah masa itu dekat-dekat masjid semua. Sehingga memang bukan juga yang dibayangkan jauh banget gitu ya. Intinya kalau ini kita hubungkan dengan riwayat sebelumnya, ya kurang lebih sama dengan riwayat Abu Sa'id yang sebelumnya, sekitar 30 ayat. Cuma memang Nabi SAW kalau baca ayat itu tartil ya, pelan-pelan. Ayat demi ayat diberikan haknya, ya, seperti itulah. Ini ada putun nomor 141 di bawah riwayat Imam Muslim. Riwayat setelahnya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dia berkata, karena Rasulullah SAW yaqra fil dhuhri bi wal laili idha yagsha wa fil asri nahwa dhalik wa fil subhi atwala min dhalik. Pada salat zuhur Rasulullah SAW membaca surah Al-Lail ya. Dan pada salat asar beliau membaca surah yang serupa panjangnya, serta pada salat subuh membaca yang lebih panjang lagi. Nah, riwayatnya lebih umum tentunya riwayat Imam Muslim, hanya menyebutkan tentang kurang lebih duhur dan asar hampir sama, dan subuh yang lebih panjang. Tadi memang sudah kita sebutkan surah-surah subuh ya, At-Takwir, Al-Waqi'ah, Qaf, itu lebih panjang. Saja masih salat duhur dan asar, riwayatnya Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu dari jalur At-Tayalisi dengan redaksi, anna Nabi SAW kana yaqra fi dhuhri bi sabbih isma rabbikal a'la wa fihi wasyamsi wa duhaha wa yaqra fi subhi bi atwala min dhalik. Sesungguhnya Nabi SAW membaca surah Al-A'la pada rakaat pertama salat duhur dan surah Asy-Syams pada rakaat kedua. Ya. Sabbih isma rabbikal a'la rakaat pertama dan wasyamsi wa duhaha di rakaat kedua. Sedangkan pada salat subuh beliau membaca surah yang lebih panjang lagi. Nah, subuh sudah kita sebutkan tadi ya. Dibaca surah-surah yang panjang. Walaupun semua berkisar ini di Al-Mufassal. Ya, surah-surah yang dianggap pendek dari mulai surah Qaf sampai An-Nas. Selanjutnya ini ada putun nomor 143 riwayat Ibnu Khuzaimah dari Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW kana yaqra fi dhuhri bi idza as-sama'u insyaqqat wa nahwiha. Sesungguhnya Nabi SAW membaca surah Al-Insyiqaq, ini juga masih masuk dalam Mufassal, dan semisalnya pada salat duhur. Dan semisalnya pada salat duhur, sama diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Dan ini ragam bacaan ya. Nabi salat duhur baca sabbih isma rabbikal a'la rakaat pertama, begitu juga dengan asar, bisa juga baca rakaat kedua syamsi wa duhaha. Di sini riwayat Abu Buraidah al-Aslami, Nabi SAW baca di salat duhur idas sama'un syaqqat wa nahwiha, dan yang semisalnya, maksudnya boleh pilih surah-surah yang mirip jumlah ayatnya. Kan dari tadi kita sebutkan rincian nama-nama surah, Sab'u Tiwal, kemudian Al-Ma'in atau Al-Mi'in, kemudian Al-Mathani dan Mufassal, ini semua disebutkan tentang angka, kurang lebih angka ayatnya, gitu kan? Masih kata di Sab'u Tiwal yang pertama adalah surah 7 yang panjang, mulai Al-Baqarah, Al-Imran, ya, terus sampai Al-Anfal. Terus Al-Mi'in adalah surah yang terdiri dari 100 ayat ke atas. Sementara Al-Mathani 100 ayat ke bawah. Al-Mufassal itu adalah surah-surah pendek, ya, dari surah Qaf sampai An-Nas. Nah, ini yang sedang kita rincikan. Nah, umumnya kita lihat kalau salat Nabi SAW ini banyak berkisar di Mufassal. Kemudian selanjutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, annahum kanu yasma'una minhun nagmata fi dhuhr bi sabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiyah. Para sahabat mendengar suara Nabi SAW yang membaca surah Al-A'la dan Al-Ghashiyah pada salat duhur, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Dan ini maksudnya mereka mendengar suara Nabi, bisa saja maknanya adalah orang-orang yang berada di saf pertama mendengar lalu menukil kepada yang lain. Atau memang kadang-kadang Nabi mengangkat suaranya di ayat-ayat tertentu hanya untuk menginformasikan ke sahabat beliau sedang baca surah ini. Ya, itu yang akhirnya ya dinukil dan sampai kepada kita. Di sini berarti Nabi SAW juga baca dalam sholat duhur dan asar, sholat yang lirih, yang suaranya kecil, itu di rakaat pertama sabbih isma rabbikal a'la dan kedua hal ataka hadithul ghashiyah. Riwayat selanjutnya Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla adh-dhuhr wa faja'ala rajulun yaqra bi sabbih isma rabbikal a'la falamman saraf qala ayyukum qara aw ayyukumul qari'. Faqala rajul ana, faqala faqad dhanantu anna ba'dakum khalajaniha
Ya. Rasulullah SAW mengerjakan sholat duhur. Kemudian salah seorang makmum terdengar membaca surah Al-A'la. Selesai sholat, beliau bertanya, siapa di antara kalian tadi yang membaca surah itu atau siapa yang membacanya? Kemudian seorang laki-laki menjawab, aku. Lantas Nabi SAW mengatakan, sudah aku kira. Pastilah salah seorang di antara kalian telah mengganggu, membaca lebih keras daripada bacaanku. Ini riwayat, ada pun nomor 47, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Riwayat ini sebenarnya menjelaskan kepada kita tentang bacaan yang Nabi baca di sholat duhur, biasanya Sabbihisma Rabbikal A'la rakaat pertama. Karena sahabat pernah dengar itu dan mereka tahu, mereka ada yang praktikin. Cuma masalahnya, makmum dianjurkan tidak mengeluarkan suara seperti imam. Maksudnya tetap suaranya hanya dia yang dengar. Di sini teguran Nabi SAW kepada sahabat tersebut bukan surah yang dia pilih. Karena surah yang dia pilih sudah sesuai. Baca surah Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la. Cuman Nabi waktu itu di rakaat pertama baca surah yang sama, sahabat itu baca tapi suaranya agak keras. Sehingga Nabi mengatakan, saya sudah menyangka memang ada yang baca dan akhirnya mengganggu bacaanku sebagai imam. Berarti tegurannya adalah, kalau kalian pun baca di duhur dan asar tetap ada suara tapi dengar sendiri. Hanya imam yang dianjurkan sunnahnya mengeraskan sebagian ayat untuk menginformasikan ke jamaah lagi baca surah. Gitu. Atau sedang baca surah apa. Selanjutnya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu masih tentang bacaan solat duhur dan asar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fi dhuhri wal asri bi was sama'i dzatil buruj dan was sama'i wat tariq. Sungguhnya Rasulullah SAW membaca surah Al-Buruj dan surah At-Tariq pada solat duhur dan asar. Maksudnya rakaat pertamanya baca was sama'i dzatil buruj dan rakaat keduanya baca was sama'i wat tariq. Kemudian At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Al-Albani juga mengatakan demikian. Dikatakan lihatlah athar dari para sahabat dan tabi'in lainnya yang menyebutkan teladan mereka dalam mengikuti Nabi dan apa saja yang diriwayatkan dari mereka. Baik secara panjang lebar maupun yang lebih sedikit daripada itu. Dalam Al-Musannaf karya Ibnu Abi Syaibah dan Al-Musannaf karya Abdul Razzaq. Itu semua ragam dan pilihan bacaan yang dibaca pada saat duhur dan juga asar. Ya. Tentu ada tersisa bacaan tentang sholat maghrib, bacaan sholat isya, ya, bacaan sholat Jumat. Ini sedikit agak panjang, ya. Tapi insya Allah saya coba bacakan untuk sholat maghrib dan kalau memungkinkan untuk baca sampai sholat isya nanti baru kita tutup. Sebenarnya kita nanti pelajari tentang bacaan sholat Jumat, ya. Tapi itu memang cukup panjang bahasannya, tapi kita coba bacakan. Bacaan maghrib adalah riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Inna ummal fadli sami'athu wa huwa yaqra wal mursalati urfa." Faqalat ya Nabi ya bunayya wallahi laqad dzakkartani bi qira'atika hadhihi surah innaha la akhiru ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra biha fil maghrib. Ummu Fadl mendengarkan Ibnu Abbas. Ummu Fadl ini istrinya Abbas, paman Nabi. Ya. Anak dia yang masyhur namanya Abdullah bin Abbas. Jadi Ummu Fadl posisinya sebagai ibunya Abdullah bin Abbas. Istrinya Abbas, paman Nabi. Ya. Ummu Fadl ini mendengar anaknya Ibnu Abbas, maksudnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ajma'in, membaca surah Al-Mursalat. Lantas ibunya berkata, wahai anakku, demi Allah bacaan surahmu ini telah mengingatkanku. Sesungguhnya surah itu adalah surah terakhir yang kudengar dari Rasulullah SAW, yaitu beliau membacanya pada sholat maghrib. Ya, berarti informasi maghribnya Nabi baca wal mursalati urfa. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan dalam kitab Fathul Bari, hadits Ummu Fadl ini mengisyaratkan bahwa saat sehatnya Rasulullah SAW membaca surah yang lebih panjang daripada surah Al-Mursalat. Karena sedang sakit keras, Rasulullah SAW membaca surah yang lebih pendek, yakni surah Al-Mursalat yang meringankan beliau. Kenapa ada kesimpulan ini dari Ibnu Hajar? Karena memang Ummu Fadl mengatakan itu surah yang terakhir saya dengar Nabi baca. Itu menandakan sebelum Nabi SAW meninggal. Nah, Ibnu Hajar ingin menitik beratkan supaya tidak bentrok antara riwayat. Al-Mursalat dianggap pendek. Nah, beliau mengatakan Nabi baca itu karena di akhir hidupnya beliau sudah sakit. Nah, begitu. Riwayat yang kedua tentang bacaan salat maghrib dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bit-tur. Aku mendengar Rasulullah SAW membaca surah At-Tur ketika salat maghrib.
Saya bilang tadi surah Tur, surah pertama dari Al-Mufassal. Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, aku tidak menemukan satupun hadis marfu, marfu maksudnya sampai kepada Nabi, yang menyebutkan secara tegas surah tertentu yang harus dibaca pada sholat maghrib daripada surah-surah pendek yang termasuk mufassal. Maksudnya Ibnu Hajar mengatakan, saya belum pernah menemukan selain surah mufassal yang dibaca pada sholat maghrib. Berarti memang kembali ke mufassal lagi. Makanya bahasan kita tentang masalah mufassal, ya. Kemudian riwayat selanjutnya dari Marwan ibn Al-Hakam rahimahullah, seorang tabi'in, beliau berkata, qala li Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, ma laka taqra fil maghrib bi qisar wa qad sami'tu Rasulullah SAW yaqra bi tulayaini. Zaid bin Thabit berkata kepadaku, maksudnya berkata kepada Marwan ibn Al-Hakam, mengapa kamu membaca surah-surah pendek dalam salat maghrib? Padahal aku mendengar Rasulullah SAW membaca, ya, tulayaini, ya, atau surah terpanjang dari dua surah yang panjang. Hadits ini diriwayatkan Bukhari dan Abu Daud, dan di dalamnya disebutkan juga bahwa Marwan ibn Al-Hakam bertanya, apa yang disebut dengan tulayaini, ya, maksudnya dua surah yang panjang. Zaid bin Thabit mengatakan surah Al-A'raf. Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, karena itu disepakati bahwa yang dimaksud dengan tulayaini adalah surah Al-A'raf. Nah, surah Al-A'raf ini tentu bukan mufassal, ya. Al-A'raf masuk di mana tadi? Sabu tiwal, 7 surah panjang. Ya, karena dia masuk dalam urutan dari Al-Baqarah sampai Al-Anfal. Ini bayangkan ini sholat maghrib, ya, membaca surah Al-A'raf, ya. Ibnu Hajar melanjutkan, cara mengkompromikan hadis-hadis tersebut adalah bahwa Nabi SAW terkadang memanjangkan bacaan, dalam kurung membaca surah-surah panjang dalam sholat maghrib, dikarenakan hendak menerangkan bahwa bacaan yang panjang seperti itu dibolehkan, atau karena beliau mengetahui bacaan itu tidak menyusahkan makmum. Jadi maksudnya kalau kita lagi sholat maghrib, kita berada di satu posisi, seperti contoh misalnya di pesantren, ya. Pesantren itu semuanya santrinya dia sendiri, ya. Jadi kalau dia baca surah panjang di maghrib pun tidak ada masalah. Tetapi dibedakan kalau orang sholat di masjid pasar misalnya, atau masjid mall. Ini kalau masjid mall yang antri, orang baca Al-A'raf sampai Isya. Jadi dia bisa menyesuaikan. Dia boleh memilih tadi surah-surah pendek, tidak apa-apa gitu. Yang penting dari mufassal, Al-Falaq, An-Nas, ya, tidak ada masalah, itu boleh dibaca. Adapun hadits Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, ia tidak bisa dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa hal itu selalu dilakukan oleh beliau. Maksudnya Nabi tidak bisa dijadikan tolok ukur kalau selalu baca Al-A'raf berturut-turut di maghribnya. Tapi yang benar adalah dikompromikan, Nabi variasikan tergantung kondisi dan keadaan. Sementara hadits Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu mengisyaratkan hal tersebut selalu dilakukan oleh Nabi, karena Zaid mengingkari Marwan yang selalu membaca surah-surah pendek, ya, mufassal. Seandainya Marwan mengetahui bahwa Nabi SAW selalu membaca surah-surah yang pendek, tentunya dia akan membantah pengingkaran Zaid. Akan tapi Zaid tidak membantah Marwan berkaitan dengan bacaan-bacaan panjang yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW, tapi tidak dilakukan oleh Marwan. Zaid hanya ingin agar Marwan melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW seperti yang dilihat oleh Zaid. Kan tadi hadits Zaid bin Thabit, kalau bapak ibu yang pegang buku lihat di riwayat Zaid bin Thabit menyebutkan bahwa saya memang Nabi SAW, ya, itu membaca surah-surah yang atau Zaid bin Thabit ini menegur Marwan ibn Hakam, riwayat di halaman 91, ya. Kan Marwan ibn Hakam tabi'in suka baca surah-surah pendek di maghrib, maka Zaid mau dia memvariasikan. Maka dia menyampaikan Nabi itu pernah baca Al-A'raf loh dalam maghrib. Nah, supaya Zaid ini memvariasikan, jangan selalu di maghrib itu pendek terus. Makanya tadi disebutkan Ibnu Hajar mengatakan komprominya adalah kalau seseorang berada di satu lokasi memungkinkan dia untuk baca panjang. Tadi saya kasih contoh di pesantren, santrinya semua, gak ada masalah. Atau dalam kajian memang lagi bahas begini, terus habis asar maghrib tiba, kita praktikin yuk. Jadi makmum sudah tahu ini kita baca surah panjang, ya. Begitu tidak masalah. Tapi sekali lagi kalau di pasar, di tempat-tempat umum, ini tidak disarankan karena malah mengganggu orang lain. Mungkin orang mau aktivitas segera, lagi macet jalan, lagi antri orang di masjid dan musola misalnya, maka itu kita tidak membaca gitu, ya. Ibnu Hajar melanjutkan mengatakan kedua hadis di atas menjadi dalil yang menyunnahkan untuk membaca surah-surah yang panjang di dalam sholat maghrib maksudnya.
Ibnu Hajar al-Asqalani berkata rahimahullah, menurutku hadis-hadis yang diriwayatkan Bukhari dalam hal bacaan Al-Quran di sini, yakni pada sholat maghrib, menyebutkan 3 surah berbeda yang dibaca oleh Nabi SAW. Karena surah Al-A'raf termasuk 7 surah yang panjang atau sab'u tiwal. At-Tur termasuk mufassal dan Al-Musrat termasuk sedang antara tiwal dan mufassal, berarti Al-Mathani. Ya. Atau Al-Mi'in tepatnya, bisa Al-Mi'in, bisa Al-Mathani ya. Jadi maksudnya Ibnu Hajar mengatakan kalau kita lihat riwayat-riwayat tentang bacaan Nabi di sholat maghrib, maka beliau variasikan. Beliau kadang-kadang baca salah satu surah sab'u tiwal tadi Al-A'raf, atau beliau membaca surah mufassal atau membaca di antara surah itu. Kemudian riwayat yang terakhir tentang bacaan sholat maghrib yaitu riwayat Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW qara'a fi salatil maghrib bi suratil A'raf farraqaha fi raka'atain. Sungguhnya Rasulullah SAW membaca dalam surah Al-A'raf pada salat maghrib dan beliau membagi surah tersebut dalam 2 rakaat. Ya, berarti dibagi 2. Ibnu Khuzaimah mengatakan dalam sahihnya, aku mendengar Ahmad bin Nasr Al-Muqri mengatakan, aku begitu ingin membaca surah Al-A'raf 1 kali pada salat maghrib. Jadi maksudnya ini Aisyah meriwayatkan Al-A'raf yang lengkap tadi ratusan ayat, masuk sab'u tiwal 7 surah yang panjang, Nabi pecah menjadi 2 rakaat. Nah, Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dalam sahihnya, aku mendengarkan Ahmad bin Nasr Al-Muqri mengatakan, aku begitu ingin sekali membaca surah Al-A'raf dalam 1 rakaat atau 1 kali pada salat maghrib. Demikianlah tuntunan Rasulullah SAW dalam salat, baik ketika bepergian maupun bermukim, yang diamalkan oleh maaf tadi saya luruskan dulu, yang ditangkap Ahmad bin Nasr Al-Muqri mengatakan, aku begitu ingin membaca surah Al-A'raf 1 kali pada salat maghrib, maksudnya adalah beliau ingin mempraktekkan walaupun sekali seumur hidup baca surah Al-A'raf dibagi 2 seperti riwayat Aisyah, rakaat pertama setengah, rakaat kedua setengah. Ya, saya ralat tadi yang saya bilang ya. Ya, jadi ini yang benar adalah Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dalam sahihnya Ahmad bin Nasr Al-Muqri setelah membaca riwayat Aisyah kalau Nabi baca Al-A'raf dan itu dibagi 2 di 2 rakaat pertama yang membaca surah maghrib, rakaat ketiga itu untuk membaca Al-Fatihah saja. Dia mengatakan saya ingin sekali mempraktikkan ini walaupun cuma sekali seumur hidup. Nah, itu tadi sudah kita singgung. Sebagai penutup tentunya ya, demikianlah tuntunan Rasulullah SAW dalam sholat baik ketika berpergian maupun bermukim yang diamalkan oleh para sahabat dan tabi'in ridwanullah alaihim. Lihatlah athar-athar mereka, riwayat-riwayat dari mereka. Dalam hal itu disebutkan dalam kitab Musannaf karya Abdul Razak dan Musannaf karya Ibnu Abi Syaibah. Sebagai peringatan, Abu Daud di dalam sunannya berpendapat bahwa perintah untuk membaca surah yang panjang pada sholat maghrib sudah dinasakh atau dihapuskan hukumnya. Sementara itu Ibnu Daqiq berpedoman tetap membaca surah yang ringan-ringan atau pendek dalam sholat maghrib. Lihatlah bantahan terhadap semua pendapat itu dalam kitab Fathul Bari. Jadi terakhir sebagai penutup di sini mungkin bacaan sholat isya kita lanjutkan nanti ya di sesi kita yang nanti, karena ini supaya tidak terlalu akumulasi, nanti diberikan tanda saja. Jadi di sini Abu Daud sebagai penutup dalam sunannya menyebutkan, tadi masih ingat saya bilang ada istilah nasikh dan mansukh ya. Nasikh yang menghapus, mansukh yang terhapus secara hukum syariat ya. Maka beliau mengatakan riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi membaca surah panjang Al-A'raf di salat maghrib sudah dikatakan di sini nasikh. Ya, itu dinasakh, terhapus dengan surah-surah pendek yang Nabi baca. Tetapi Ibnu Daqiq berpedoman membaca surah-surah yang ringan pendek dalam salat maghrib ya. Tetap membaca surah-surah ini termasuk surah panjang dan pendek itu di dalam sholat tersebut, dan ini cukup banyak perselisihan pendapat ulama dalam membahas masalah ini. Kesimpulannya kita sudah belajar alhamdulillah apa itu rincian surah-surah Al-Quran. Saya ingatkan kembali sab'u tiwal 7 surah panjang dari Al-Baqarah sampai Al-Anfal. Kemudian yang kedua ada Al-Mi'in, semua surah yang terdiri dari 100 ayat ke atas. Al-Mathani, surah yang di bawah 100 ayat. Dan Al-Mufassal, yaitu dari surah Qaf sampai surah An-Nas. Nah kemudian kita sudah masuk bacaan Nabi terapkan dalam sholat subuh, duhur, asar, maghrib. Kedepannya insya Allah kita akan lanjutkan bacaan Nabi di sholat Isya, kemudian bacaan Nabi SAW juga di sholat Jumat, ya masih panjang ini ya. Bacaan Nabi di 2 sholat Id, ya. Kemudian bacaan Nabi dalam sunnatul Fajr. Ini semua bacaan-bacaan sholat, dan juga ada sunnah berbaring ke kanan setelah sholat sunnah al-fajr ya.
Masih panjang masalah bab kelima ini tentang sholat. Masih ada tentang mengeraskan bacaan pada sholat duhur dan asar, riwayat-riwayatnya. Ya. Kemudian doa tasbih dan ta'awud pada ayat-ayat tertentu. Nah, ini semua akan masih dibahas insya Allah ke depannya. Itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.